Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi terbesar dengan melayani. Bapak Ibu Saudara terkasih, nats firman Tuhan pagi hari ini kita melihat tema utamanya yaitu menjadi terbesar dengan melayani. Kita melihat Yesus mengajarkan prinsip yang sangat berbeda dari apa yang biasa diajarkan dunia ini tentang keberhasilan dan kemuliaan. Para murid sedang memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka, dan Yesus mengetahui perdebatan mereka, memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Yesus tidak mengatakan bahwa yang terbesar adalah yang memiliki kekuasaan, kehormatan, atau pengaruh duniawi, melainkan yang terbesar adalah mereka yang mau menjadi pelayan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus menegaskan bahwa kerendahan hati dan pelayanan adalah kunci untuk menjadi yang terdahulu dalam kerajaannya. Dalam dunia ini seringkali kita diajarkan untuk mencari posisi yang tinggi, mendapatkan pengakuan, dan mencapai keberhasilan pribadi. Namun, Yesus mengajarkan bahwa untuk menjadi terbesar di hadapan Tuhan, kita harus bersedia menjadi yang terakhir dan pelayan bagi sesama. Ini adalah prinsip yang seringkali berlawanan dengan standar dunia. Namun itulah cara Tuhan melihat kemuliaan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengatakan hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya, Dia menekankan pentingnya kerendahan hati dan pelayanan. Dalam pandangan dunia, orang yang paling banyak memiliki kuasa, harta, atau status adalah yang dianggap terbesar. Namun Yesus mengajarkan bahwa pelayanan kepada orang lain adalah ukuran sejati dari kebesaran dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk melayani sesama, tidak mencari keuntungan atau kemuliaan pribadi. Pelayanan tidak harus selalu dalam bentuk yang besar atau mencolok, tetapi bisa dalam tindakan kecil sehari-hari, seperti membantu orang lain, mendengarkan dengan empati, memberi waktu untuk mereka yang membutuhkan, atau bahkan melakukan pekerjaan yang tidak dilihat orang. Melayani adalah sikap hati yang mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kita sendiri. Saudara-saudaraku, Yesus mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah jalan menuju kejayaan yang sejati dalam kerajaannya. Dalam budaya yang seringkali mengagungkan kekuasaan dan pengaruh, Yesus mengundang kita untuk memilih jalan yang berbeda, jalan kerendahan hati dan pelayanan. Ketika kita merendahkan diri kita dan melayani orang lain dengan tulus, kita menunjukkan bahwa kita mengikuti teladan Kristus yang melayani, bahkan berikan nyawanya untuk kita. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri atau tidak menghargai diri sendiri, tetapi lebih kepada menempatkan diri dalam posisi untuk melayani orang lain tanpa mencari kemuliaan pribadi. Itu berarti tidak melihat diri kita lebih tinggi dari orang lain, tetapi menghormati dan melayani mereka dengan penuh kasih. Para sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia mengajarkan kita untuk berkompetisi dan menjadi yang pertama. Tetapi dalam kerajaan Allah, yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terbesar adalah pelayan. Yesus adalah teladan utama prinsip ini.
Dia yang adalah Raja segala raja, melayani umat manusia dengan cara yang paling hina, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk mengikuti teladannya dengan melayani tanpa pamrih. Kita tidak melayani untuk mendapatkan pujian atau pengakuan, tetapi kita melayani dengan hati yang penuh kasih karena kita ingin mencerminkan kasih Kristus kepada dunia ini. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita renungkan melalui firman Tuhan pagi hari ini? Yang pertama adalah konsep kejayaan menurut dunia versus kerajaan Allah. Dalam dunia ini kita seringkali diajarkan untuk menjadi yang terdepan. Kita harus mengejar posisi tertinggi, mendapat kekuasaan atau memperoleh pengakuan. Namun Yesus mengajarkan prinsip yang sangat berbeda. Untuk menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan, kita harus bersedia untuk merendahkan diri dan melayani orang lain. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa kerajaan Allah tidak beroperasi dengan cara dunia. Kejayaan menurut dunia seringkali berhubungan dengan status atau pengaruh, tetapi dalam kerajaan Allah, kejayaan datang melalui kerendahan hati dan pelayanan kepada sesama. Yang kedua yang bisa kita renungkan adalah pelayanan sebagai jalan menuju kejayaan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Yesus tidak hanya menyarankan para murid untuk menjadi pelayan, tetapi Dia juga menegaskan bahwa menjadi pelayan bagi semua orang adalah jalan untuk menjadi yang terdahulu dalam kerajaan Allah. Pelayanan bukanlah pekerjaan yang hina, tetapi sebuah panggilan yang mulia. Pelayanan adalah jalan untuk mengikut Yesus dan menjadi seperti Dia yang melayani umat manusia, bahkan sampai memberikan nyawanya di atas kayu salib. Kita diajak untuk melayani dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan balasan atau pengakuan. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah mencari posisi terakhir. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, perintah Yesus untuk menjadi yang terakhir dari semuanya adalah sebuah ajakan untuk mengutamakan kebutuhan orang lain di atas diri kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diterjemahkan dalam sikap yang membumi, tidak mementingkan diri dan menghargai orang lain lebih daripada mengejar kepentingan pribadi. Dalam hubungan dengan sesama, kita dipanggil untuk menyelesaikan konflik dengan kerendahan hati, memprioritaskan kebaikan orang lain, dan bersedia mengorbankan waktu serta tenaga demi kesejahteraan orang lain. Yang keempat yang bisa kita renungkan adalah pelayanan tidak terkecuali. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Yesus mengajarkan prinsip pelayanan yang universal, pelayanan yang melibatkan semua orang tanpa terkecuali. Pelayanan kita tidak hanya terbatas pada orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita anggap pantas untuk dilayani, tetapi juga kepada mereka yang membutuhkan, yang terpinggirkan, atau bahkan mereka yang mungkin tidak dapat membalas budi kita. Pelayanan sejati adalah tanpa syarat dan melampaui batas-batas yang ditentukan oleh dunia. Yang kelima yang perlu kita renungkan adalah meneladani Yesus sebagai pelayan. Yesus adalah contoh sempurna dari seorang pelayan yang tulus. Meskipun Dia adalah Raja segala raja, Dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Renungan ini mengajak kita untuk meneladani Yesus dalam melayani, mengutamakan kepentingan orang lain dan tidak mencari kemuliaan atau keuntungan pribadi. Pelayanan ini merupakan bentuk kasih yang sejati, yang berfokus pada kebutuhan orang lain. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus giat melayani pekerjaan Tuhan tanpa harus mencari popularitas diri untuk kepentingan diri pribadi. Layani orang lain seperti bagaimana Tuhan melayani mereka. Sebab itu, selamat pagi, selamat melayani. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.